Bab 17. Di bawah bimbingan staf manajemen properti, David Jiang telah berjalan mengelilingi 20 vilanya bersama Sandy Su. "Sandy, yang mana yang paling kamu suka?" tanya David Jiang. Sandy Su menggaruk kepalanya, saya tidak tahu bagaimana memilih terlalu banyak." Manajer He dan staf properti iri. "Apakah ini masalah orang kaya? Ada begitu banyak villa yang saya tidak tahu bagaimana memilihnya. Dan meskipun mereka bekerja di komunitas kelas atas seperti ini, mereka tidak mampu membeli villa di sini selama sisa hidup mereka. Di usia muda, orang tidak hanya memiliki istri seperti Pri, tetapi juga villa 20. Bagaimana mereka melakukannya? Bahkan beberapa pemilik lain tidak bisa tidak merasa iri. Meskipun mereka juga orang kaya, mereka sangat jauh di belakang David Jiang. Baru sekarang mereka tahu apa artinya menjadi seseorang di luar seseorang, ada surga di luar langit. Anda pikir Anda cukup kaya, tetapi sebenarnya selalu ada lebih banyak tiran daripada Anda. Pada akhirnya, Sandy Su secara acak memilih salah satu bangunan untuk ditinggali. Sebuah villa memiliki area yang sangat luas, selain halaman, juga terdapat kolam renang pribadi yang luas. Dekorasi dan desain di dalamnya bahkan lebih menakjubkan. Bahan terbaik digunakan dalam dekorasi, dan desainer terkenal juga diundang. Jika diinginkan pemiliknya, lantai pertama juga dapat diubah menjadi gym pribadi, aula audiovisual, dan sebagainya. Tinggal di villa seperti ini benar-benar berbeda dari tinggal di komunitas biasa sebelumnya. Ini juga bagus, saya tidak pernah berpikir saya bisa tinggal di villa dalam hidup ini. Sandy Su bersemangat dan tergerak. Siapa yang tidak pernah membayangkan bisa tinggal di villa besar seperti orang kaya di TV? Tak disangka, mimpi hari ini menjadi kenyataan. Felicia juga iri, melihat dan berkeliling di villa, berlarian keluar untuk melihat kolam renang. Pengaturan yang begitu mewah membuatnya kagum. "Sandy, jika kamu tidak menyukainya, biarkan aku menjadi pengasuhmu. Tidak masalah jika kamu tidak bisa tinggal di villa, alasan utamanya adalah untuk melayanimu." Felicia tidak bisa menahan lelucon. Dibandingkan dengan tempat dia tinggal, itu lebih dari 10 juta kali lebih baik. "Jangan main-main, kamu adalah sahabatku yang baik, tentu saja tidak apa-apa jika kamu ingin tinggal di sini." Sandy Su tersenyum. Felicia memeluknya, dengan seringai di wajahnya, pertanyaannya adalah apakah David Jiang setuju. "Jika dia tidak setuju, saya akan menjadi pelayannya, sehingga saya bisa menggosok kamar dan hidup." Sandy Su buru-buru menatap dia meliriknya, "Tidak, jangan pernah memikirkannya. Oh, kita semua adalah saudara perempuan yang baik. Pacarmu sangat baik, katakan padaku ada apa, apakah itu pelit?" Felicia bercanda dengan ambigu. Sandy Su sangat marah padanya, bagaimana pacar bisa menggunakannya untuk berbagi? "Jika kamu tidak bisa berbagi, kamu selalu bisa berbagi, kan?" Felicia masih tidak menyerah. "Huff, siapa yang membuatku putus dengan David Jiang sejak awal? Kenapa kamu mencuri pacar dariku sekarang?" Sandy Su memberinya tatapan putih dan tidak bisa menahan godaan. Felicia sedikit malu, "Oh, siapa tahu dia adalah orang kaya yang tidak terlihat. Jika Anda ingin tahu, saya ingin mempostingnya secara terbalik." Penampilan David Jiang tiba-tiba meningkatkan kriterianya untuk memilih pacar. Tapi di mana menemukan pria baik seperti David Jiang? Apakah terlalu sulit? Dua wanita ketika anak-anak berbicara tentang topik antara pacar, David Jiang juga berkomunikasi dengan manajer He tentang beberapa masalah. "Tuan Jiang, ini adalah grup pemilik satu ke satu kami. Ada karyawan di departemen logistik, departemen catering, jika Anda perlu mengatakan sesuatu di grup." Manajer menjelaskan secara rinci. "Apakah Anda ingin memperbaiki pipa air atau ingin makan makanan enak? Anda hanya perlu mengucapkan sepatah kata, dan akan ada orang yang berdedikasi untuk melayani Anda." Pada saat yang sama, jika pemiliknya membutuhkannya, itu juga dapat dilengkapi dengan pelayan pribadi. "Dimengerti, kamu melakukan pekerjaan dengan baik hari ini." David Jiang memujinya. Manajer tersanjung dan gembira, merasa bahwa kerja keras hari ini akhirnya tidak sia-sia. Mampu mendapatkan pengakuan satu kalimat dari Tuan Jiang sudah merupakan dorongan terbesarnya. "Inilah yang harus saya lakukan." Setelah serah terima selesai, banyak tetangga lain datang berkunjung, dan semua orang ingin memiliki hubungan yang baik dengan David Jiang. Dia hanya tinggal kurang dari 1 jam, dan dia telah melihat bintang-bintang di seluruh area villa. Semua orang tahu bahwa dia adalah bos super dengan 20 villa. Jika dia dapat memperluas jaringannya, itu mungkin memainkan peran penting dalam pengembangan masa depan mereka. Tapi David Jiang lebih suka ketenangan, jadi dia memperlakukan mereka dengan acuh tak acuh dan mengabaikan mereka.
Sementara mereka menikmati kehidupan villa, dia berada di internet untuk sementara waktu. Pasalnya, siswa lain memposting video dirinya menulis kaligrafi di internet. Meskipun kaligrafi adalah bidang khusus, ada juga banyak penonton. Saat video tersebut dirilis, banyak netizen yang berkomentar dan menyukainya. Skrip lari yang bagus, kapan dewa yang begitu hebat muncul lagi? Yah, itu terlalu bagus. Aku tidak bisa mempelajari pena ini dalam hidupku. Terlalu bagus, senior yang mana itu? Apakah itu sebuah karya? Tidak terkalahkan, itu ditulis dengan baik, itu pasti master, persembahan tertinggi. Siapapun yang memiliki sedikit dasar dapat melihat bahwa ini pasti dari tangan master. Dan itu masih jenis master super, bukan jenis yang mengambil jarum dan menembakkan tinta kemana-mana sepanjang hari. Hanya dalam beberapa jam, video pendek ini beredar di kalangan pecinta kaligrafi. Orang lain dengan marah mengirim pesan pribadi kepada siswa yang mengunggah video, menanyakan siapa yang menulisnya. Semua siswa mengatakan bahwa dia adalah senior yang sangat muda, dan semua orang tidak percaya. Mustahil, anak muda tidak cukup baik, bagaimana mereka bisa menulis ke tingkat seperti itu? Jangan bohong, ini pasti karya master terkenal. Kutuk keras praktik penggunaan karya master ini untuk emas diri sendiri. Saya belum pernah melihat seorang pemuda yang bisa menulis di level ini. Tidak banyak orang bahkan generasi yang lebih tua. Banyak orang mempertanyakan dan bahkan mulai mengutuk. Untuk meredakan amarah, seorang mahasiswi buru-buru memposting video lain. Dalam video ini, akhirnya tidak hanya menepuk tangan David Jiang, tetapi juga menepuk wajah profilnya. Ini membuktikan bahwa karya ini benar-benar dibuat oleh seorang pemuda. Profil inilah yang menyebabkan banyak gadis jatuh. Wajah peri macam apa ini? Cantik kan? Jurusan apa yang dipelajari senior ini? Aku ingin bertemu dia malam ini. Aku mengumumkan bahwa dia sudah menjadi pacarku, tidak ada yang bisa menghentikanku. Pikirkan terlalu banyak, saingan cinta menghunus pedang mereka, hanya satu-satunya yang bertahan yang bisa mendapatkannya. Ternyata aku selalu peduli tentang tradisional. Budaya tertarik. Saya pikir Anda tidak tertarik pada budaya tradisional, tetapi orang yang serakah. Apakah itu pecinta kaligrafi atau tidak, semakin banyak wanita anak-anak berkomentar dan menyukainya, membuat video ini antusias. Dalam beberapa jam, video ini mencapai 1 juta view. Ini adalah Tianan University. Aku ingat hutan kecil ini. Pacar saya ada di sana untuk memberi makan saya di sana. Apakah itu senior sekolah kami? Beri aku seperti seorang senior, saya bisa tinggal di tempat tidur selama sehari. Situasinya lebih kecil, saya bisa tinggal di tempat tidur selama seminggu. Petik 2. Apakah senior punya pacar? Bisakah aku menjadi pacarmu? Petik 2. Banyak siswa Universitas Tianan juga gila, dan mereka tidak menyangka ada peri senior di sekolah mereka. Ini pasti tingkat rumput sekolah. Pada malam hari, ratusan gadis berkeliaran di hutan kecil, hanya untuk bertemu senior yang tampan. Tidak hanya itu, banyak wanita muda dari luar sekolah juga datang ke sini, semua ingin mencari senior peri legendaris. Tetapi mereka tidak tahu bahwa David Jiang sudah menjadi senior yang lulus. Oleh karena itu, fenomena mencari senior ini berlangsung selama beberapa hari sebelum menghilang secara bertahap. Dalam beberapa hari terakhir, David Jiang dan Sandy Su menjalani kehidupan seperti peri di villa. Sekarang dia kaya, bukan hanya untuk memperbaiki kehidupan mereka sendiri, tetapi juga untuk penjelasan orang tua kandung. Pergi setiap hari untuk ibu dan ayah untuk menghasilkan uang, tidak banyak, hanya 50.000. Ribuan, alasannya adalah saham mereka sendiri menghasilkan uang. Adapun mengapa saya tidak memberi lebih, itu karena orang tua saya terlalu merangsang. Setelah beberapa waktu mereka terbiasa dengan status kaya mereka, David Jiang secara bertahap akan menunjukkan kepada mereka. Dia juga menyebutkan memberi orang tua Sandy Su sejumlah uang, tetapi Sandy Su merasa bersalah. Lagi pula, mereka belum memperoleh akta nikah, dan mereka tidak dapat menggunakan uang David Jiang untuk mensubsidi keluarga. Aku akan membicarakannya saat kita menikah. Setelah dingin selama beberapa hari, sistem akhirnya memberikan prompt hadiah acak lagi. Hadiah acak, keterampilan selancar tingkat penuh. David Jiang menyapa, keterampilan selancar tingkat penuh. Kelihatannya luar biasa, tapi apa gunanya benda ini? Saya bukan peselancar, saya juga tidak berencana untuk menjadi atlet profesional. Namun, saat dia mendapatkan skill, dia merasa bahwa kemampuan koordinasi fisiknya jelas meningkat. Jika Anda memberinya papan selancar, dia pasti bisa bermain dengan luar biasa. Sepertinya bahkan kebugaran fisiknya telah meningkat. Sepertinya manfaat dari skill ini bukan hanya kamu bisa berselancar. Ini sedikit mengejutkannya. Apakah ini sedikit modifikasi body? Dia menanggalkan pakaiannya dan otot-ototnya menjadi lebih jelas.
Angka ini tidak lebih buruk dari model kebugaran. Setelah Sandy Su melihatnya, dia terkejut, "Suamiku, mengapa kamu tiba-tiba begitu baik?" Dia tidak bisa menahan untuk tidak mengelus otot dada David Jiang yang tebal dan otot perut yang seperti coklat. Perasaan ini benar-benar luar biasa. David Jiang dengan brutal memeluk pinggangnya, dan tersenyum jahat. "Bukankah itu semua kreditmu selama beberapa hari terakhir? Bukankah tubuhku akan kuat jika kamu berolahraga denganku?" "Benci, tidak serius," teriak Sandy Su. Tepat saat David Jiang melemparkannya ke sofa dan hendak berlatih setiap hari, ponselnya berdering. Itu dari Felicia. Bab 18. Sandy Su juga mengambil kesempatan untuk menjawab telepon untuk melarikan diri dari cengkeraman David Jiang. "Sandy, aku akan istirahat 2 hari ini. Bagaimana kalau pergi ke Beihai untuk bermain air bersama?" saran Felicia. "Hah? Tapi aku tidak bisa istirahat. Aku harus pergi bekerja besok." Sandy Su sedikit bingung. Felicia segera mengeluh, "Lupakan saja, istri bos pergi ke perusahaan." Sandy Su juga memikirkannya. "Hari-hari ini, saya berada di rumah dan David Jiang mencium saya dan saya tidak pergi bekerja." "Kapan harus pergi?" Sandy Su bertanya. "Sudah siang, ayo kita berkendara bersama, bolehkah aku menggosok mobilmu?" Felicia tersenyum. Sandy Su segera setuju. Pada siang hari, mereka pergi ke tempat yang disepakati, dan setelah beberapa saat, Felicia muncul. Namun, ada seorang pria di sisinya. "Feli, aku baru saja membeli mobil baru. Aku bisa pergi bermain denganmu dan mengoleskan tabir surya untukmu." Pria itu tersenyum, tetapi sikap Felicia acuh tak acuh, dan dia tampak jijik padanya. "Sahabatku ada di sini." Melihat Sandy Su, Felicia berlari seolah melihat penyelamat. Pria itu sangat marah. Dia mengejar Felicia selama lebih dari sebulan. Bukan saja dia tidak membuat kemajuan, tetapi Felicia bahkan lebih membencinya. "Tidak apa-apa menjalani dunia 2 orang denganku. Pacar seperti apa yang harus aku tanyakan?" Pria itu kesal. Tetapi ketika dia melihat Sandy Su, dia langsung terkejut. "Sungguh gadis yang cantik, sangat cantik." Pria itu terpesona dengan matanya. "Kemudian saya merasa sangat bersemangat, bisa pergi ke pantai dengan 2 wanita super cantik untuk bermain di air, saya bersemangat hanya memikirkannya." Jika Anda tidak dapat mengejar Felicia, seberapa bagus untuk menyerang kecantikan besar lainnya? Pria itu datang ke Sandy Su dengan sopan dan mengulurkan tangannya dengan ramah. "Halo, nama saya Zhen Zijian, saya adalah teman baik Feli, dan saya senang bertemu dengan Anda." "Nama saya Sandy Su, petik 2. Sandy Su tidak menjabat tangannya. Zhen Zijian juga tidak menurunkan tangannya, sepertinya dia harus berjabat tangan dengannya. Bagaimanapun, tangan kecil Sandy Su putih dan lembut, dan dia tidak akan menyerah tanpa menyentuhnya. Tetapi pada saat ini, sebuah telapak tangan yang murah hati memegang tangannya, itu adalah David Jiang. "Halo, saya pacar Sandy," kata David Jiang sambil tersenyum. Halo." Zhen Zijian sedikit kesal, tapi dia tidak menyangka kecantikan sebesar ini sudah punya pacar. Yang lebih menyebalkan adalah pria ini lebih tampan dari dirinya sendiri. Di depan 2 wanita cantik besar, dia masih ingin pamer, "Saya baru saja membeli Palamela, meskipun hanya 3 juta yuan, tetapi hanya 4 orang. Dia berkata, dia sengaja atau tidak sadar memilih David Jianggo secara provokatif. Dia mengendarai Palamela terbaik, bagaimana bisa tanpa 3 juta? Mobil ini tidak bisa dikendarai oleh orang biasa seumur hidup. Apa yang anak ini bandingkan dengannya? Dalam hal sumber daya keuangan, di antara teman-temannya, dia tidak pernah takut pada siapapun." Namun, David Jiang tidak terkejut sama sekali, yang membuat Zhen Zijian sedikit tidak nyaman. "Tidak, kami juga punya mobil, jadi kami bisa mengendarainya sendiri." Sandy Su menolak lagi. Zhen Zijian tersenyum, "Pada kenyamanan, Palamela saya harus lebih baik Anda tidak perlu terlalu sopan, ambil saja mobil saya." Dalam nada suaranya, ada beberapa kesombongan yang tidak disembunyikan. Tetapi David Jiang berkata, "Hanya 3 juta, saya khawatir pacar saya tidak terbiasa duduk." Orang ini tidak memiliki niat baik ketika dia datang, dan dia ingin berjabat tangan dengan Sandy, yang jelas bukan hal yang baik. Untuk orang seperti ini, di mana David Jiang akan memberikan wajah yang tepat? Zhen Zijian kesal, "Saudaraku, nada bicaramu sangat besar, apakah kamu memandang rendah mobil 3 jutaku? Lalu mobil jenis apa kamu?" David Jiang meliriknya, dan mengambil tangan kecil Sandy Su kembali ke mobilnya. "Ini mobil saya, sangat biasa," kata David Jiang. Zhen Zijian ingin diejek, tetapi setelah melihat mobil itu, dia tercengang. "Gan, ini Rolls-Royce. Sepertinya itu hantu? Jika Anda ingat dengan benar, mobil ini setidaknya naik 5 juta, bukan?"
Zhen Zijian sepertinya telah memakan seekor lalat, wajahnya jelek. Dia berpikir bahwa mobil David Jiang akan menjadi beberapa ratus ribu paling banyak, dan itu akan bertahan 1 juta. Tanpa diduga, palamelanya akan dihancurkan sampai mati. Rolls-Royce, bahkan dia tidak bisa membelinya santai. Sialan, kenapa Anda mengalami sebuah tunggul keras kepala? Kata-kata David Jiang, mobilku biasa saja, membuat wajahnya yang ironis memerah. Jika bahkan Phantom of the Rolls-Royce dianggap biasa, maka palamelanya dianggap sebagai Lin KG Cloud. Ayo pergi, ayo cepat. Felicia dengan senang hati meraih tangan Sandy Su dan masuk ke mobil David. Pada saat ini, bahkan jika Zhen Zijian merasa kesal, dia tidak berani marah. Di dalam mobil, Sandy Su bertanya dengan rasa ingin tahu, "Feli, siapa pria itu?" Felicia tampak malu. "Jangan katakan itu, dia adalah pelanggan sebelum saya. Sebulan yang lalu, dia tiba-tiba berkata bahwa dia ingin mengejar saya. Itu hanya melecehkanku setiap hari. Ini jelas bukan orang baik, dia baru saja menatapku dengan mata menyipit." Sandy Su juga sedikit marah. "Aku tidak berharap dia mengikutiku dengan paksa, dan sulit untuk menolak, itu terlalu menyebalkan." Felicia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Dia tiba-tiba memikirkan sebuah strategi. "Ngomong-ngomong, pinjamkan aku pacarmu. Biarkan David Jiang menjadi pacarku selama 1 hari. Jadi bagaimana dengan pensiun Zhen Zijian?" Sandy Su mengerutkan kening. "Ini tidak bagus, adikku tersayang. Kamu bisa membantu, menyelamatkan nyawa daripada membangun pelampung tingkat 7. Felicia memohon. Sandy Su berpikir sejenak dan berkata, "Menjadi pacarmu selama sehari sangat tidak realistis. Jika David Jiang setuju, biarkan dia membantu sebagai tameng." Felicia memohon pada David Jiang, "Saudaraku yang baik, jadilah tamengku. Untuk hari ini, oke. Aku mohon." Dihadapkan dengan permohonan Felicia dan tatapan penuh harap Sandy Su, David Jiang tidak punya pilihan selain setuju. Setelah memecahkan masalah Zhen Zijian, kedua pacar mengobrol satu sama lain seperti burung. Skala obrolan mereka sangat besar, terlepas dari David Jiang yang mengemudi. "Sandy, aku membeli 1 set pakaian renang baru yang sangat seksi, yang sangat bagus." "Benarkah? Saya juga membeli 1 set pakaian renang baru juga sangat lucu." Petik 2. Kedua gadis dengan senang hati berbagi pengalaman mereka dalam pakaian renang. Kota Tianan tidak terlalu jauh dari Laut Utara, dan hanya butuh 2 atau 3 jam untuk berkendara ke sana. Sekarang cuacanya sangat panas, dan banyak orang bermain di dalamnya. Air di pantai. Sandy Su dan Felicia juga segera berganti pakaian. David Jiang terkejut ketika melihatnya. Mereka mengenakan pakaian renang one piece, yang ratusan kali lebih konservatif daripada yang disebut bikini. Mungkinkah ini menjadi kelucuan dan seksi di mulut mereka? Apakah mereka memiliki kesalahpahaman tentang dua kata ini? Tapi tidak apa-apa, dia tidak ingin sosok baik pacarnya dilihat oleh orang lain. Zhen Zijian sangat kecewa. Dia mengikutinya. "Apakah kamu hanya ingin memanjakan matamu?" Akibatnya, Felicia berpakaian sangat konservatif, apalagi yang bisa dia lihat. Tapi dia tidak berkecil hati. Jika demikian, maka ciptakan kesempatan untuk memiliki kontak yang baik dengan Felicia. Mungkin Anda masih bisa berpelukan dan berpelukan. Tanda seru. "Salju dulu, bagaimana kalau nanti kita berenang bersama? Aku bisa mengajarimu menginjak air." Zhen Zijian merekomendasikan dirinya sendiri. Seperti yang dia katakan, dia melepas bajunya untuk mengungkapkan profil otot yang bagus. Meskipun otot dada dan otot perut tidak cukup kuat, mereka memiliki sedikit garis. Dibandingkan dengan orang biasa, mereka memang jauh lebih kuat. Angka ini, sehingga semua gadis-gadis lain tampak samping. "Bagaimana, apakah perut saya baik-baik saja? Bagaimanapun, saya berlatih selama beberapa bulan." Petik 2. Zhen Zijian mau tidak mau pamer ke Felicia. Dia percaya bahwa tidak ada yang bisa menolak pria yang tinggi, tampan, kaya, dan memiliki otot perut. Dia dengan penuh kemenangan menunggu pujian dan kegembiraan Felicia, tetapi dia tidak menyangka bahwa Felicia hanya memberikan evaluasi dingin. "Jadi, saya telah melihat yang lebih baik." Zhen Zijian tersenyum, berpura-pura santai dan bercanda. "Tidak dapat membandingkan saya dengan model kebugaran di TV, kan?" Felicia menggelengkan kepalanya. "Ini bukan orang di TV, tetapi apa yang saya lihat dalam kenyataan." Zhen Zijian ragu, "Benar-benar palsu. Jangan berbohong." Salju musim panas terlihat ambigu ke daun sungai, tidak bisa menahan tawa. "Saudaraku sayang," sedikit kemudian pergi ke air, "masih mengenakan pakaian yang Anda lakukan." Namun, dia menyetujui Felicia dan Sandy Su sebagai perisai, dan kemudian dia melakukan apa yang dia katakan. David Jiang diam, tetapi menanggalkan pakaiannya, memperlihatkan otot-ototnya yang kuat.
Otot-ototnya tidak terlalu kuat dan besar. Tapi garis dalam, massa otot yang merata, dan proporsi tubuh yang sangat terkoordinasi membuatnya sempurna seperti patung kuno. Jika otot Zhen Zijian sedikit lebih baik daripada orang biasa. Jadi, otot David Jiang setidaknya 10 kali lebih baik daripada Zhen Zijian. Felicia berseru gembira, "Wow, sudah beberapa hari ini aku tidak melihatmu, saudaraku, kenapa otot perutmu kuat lagi?" Dia tahu betapa hebatnya David Jiang. Tapi dia tidak menyangka bahwa sosok David Jiang sekarang lebih baik daripada beberapa hari yang lalu. Melihat semua yang sempurna ini, Felicia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri, jadi dia menyentuhnya secara langsung.